Ya, jumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau membagikan salah satu atau menanggapi salah satu ocehan atau omongan dari Islam Care. Tapi sebenarnya itu nama channelnya. Nama orangnya adalah Agustan. Jadi Agustan ini dalam vlog dia, saya melihat tidak pernah dia mengajarkan tentang Al-Quran itu sendiri. Dia terus mengoceh tentang kekristenan dan Alkitab itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya dan saya akan menanggapi dari awal hingga akhir dari video ini. Mari kita lihat. Baik saudaraku, saya ingat, untuk Bani Kolor tetap jangan spa ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Kapan mau jadi merpati kalau nikmat jadi ular terus? Mikir ya. Minim jadi burung gereja dulu ya. Oke, di dalam vlog dia, sebenarnya ini adalah moto dia di dalam vlog dia. Dia mengatakan Bani Kolor jangan spa, standar ganda, propaganda, adu domba. Ya, dan menurut saya omongan dia ini yang menciptakan spa. Karena apa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam omongan dia terus mengoceh dan membahas Alkitab dan orang Kristen itu sendiri daripada membahas Al-Quran. Saya mempertanyakan kenapa sampai dia lebih bagus membahas Alkitab atau orang Kristen. Ya sebenarnya memang karena dia adalah seorang mualaf. Tapi menurut saya dia adalah seorang yang tidak paham tentang Islam itu sendiri dan akhirnya dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia sendiri menciptakan spa itu. Standar ganda, propaganda, dan adu domba itu. Karena seorang yang tidak spa, dia adalah seorang yang sebenarnya tidak perlu membahas agama lain. Atau ajaran agama lain. Cukup Anda mengajarkan kepada agamamu yang kamu yakini sekarang, kitabnya, supaya mereka juga bisa mengenal kebenaran itu. Jangan Anda menciptakan spa, standar ganda, propaganda, dan adu domba. Ya, jadi saya berpikir bahwa omongan spa Anda sebenarnya Anda yang mengungkapkan omonganmu, Anda yang melakukan omonganmu. Oke, ya kita lanjut. Saudaraku, begini saudara, kadang kita melihat apa yang disampaikan Bani Kolor ini penuh dengan dusta ya. Makanya saya sering katakan, saya lebih suka menyebut teologi politik ya daripada apologetika. Iya, dia mengatakan bahwa ajaran Bani Kolor ini sebenarnya penuh dusta. Saya berpikir bahwa orang ini tidak sadar kalau dia membuat dusta itu. Dan dia yang berdusta. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, karena dia tidak berbicara tentang Al-Quran. Dia terus berbicara tentang kekristenan. Seharusnya yang perlu berbicara tentang kekristenan dan Alkitab adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Maka Anda kalau mengatakan bahwa kekristenan adalah ajaran yang tidak sesuai dengan maumu, kenapa Anda masih berbicara tentang kekristenan? Justru Anda sendiri yang ngawur ya soal hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya Agustan ini tidak paham dengan omongan dia sendiri. Dia mengatakan juga bahwa dia lebih suka menyebut teologi politik daripada apologetik. Iya, saya pun
memang kita harus membedakan apologetik dengan teologi politik. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa teologi politik ini berbicara tentang bagaimana orang yang terjun di dalam politik dan memuliakan Tuhan. Tetapi ini berkaitan dengan organisasi, seperti organisasi yang ada di Indonesia, bahwa seorang yang terjun di dalam dunia politik, dia bukan hanya membawa nama atas dirinya, tetapi dia membawa nama keluarga dan nama agama dan nama Tuhan. Karena setiap orang yang terjun dalam dunia politik, mereka adalah orang-orang yang mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi mereka untuk menjaga dan melestarikan dan menjadi perpanjangan tangan Allah bagi dunia ini atau bagi pemerintah setempat. Maka itu harus dibedakan dengan apologetik. Karena apologetik dia hanya berbicara tentang bagaimana kita menjawab tentang atau bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita atau apa yang kita percayai. Itulah apologetik. Jadi kalau Anda menyamakan, maka Anda sendiri yang keliru dan Anda sendiri yang tidak paham atas omongan Anda sendiri. Kalau Anda tidak setuju dalam berapologetik, ya silakan Anda mengikuti ajaran teologi politik supaya Anda jangan jatuh kepada hawa nafsu, kedagingan. Supaya Anda memuliakan Tuhan di dalam ketika Anda terjun di dalam dunia politik. Itu menurut saya. Ya, kita lanjut ya. Apologetika itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya, walaupun juga perbandingan prosentasenya perlu dihitung kembali ya. Tapi nilai-nilai itu masih ada. Tetapi kalau bicara teologi politik, itu segala cara, saudara. Ngomong itu ya asal ngomong. Kalau orang gila, ketika dia menyebut bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan benar. Kalau dia doktor ya, bahkan dia profesor ya, dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka dia akan sesat ya. Jadi persoalannya seperti itu tipis, saudara. Jadi kalau orang gila versus dokter, pasti benar orang gila ketika orang gila itu menyebut bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Oke, saya menanggapi dulu. Ini berkaitan dengan apologetik. Menurut saya betul. Apologetik adalah pertanggungjawaban iman. Dan ini memang harus mendasari di dalam kitab suci. Dan itu harus betul-betul kita menjawabnya sesuai dengan kitab suci. Itu namanya apologetika kekristenan. Atau apologetika mungkin agama-agama lain juga memiliki apologetik. Karena ini berkaitan dengan iman, mempertanggungjawabkan iman atau apa yang kita percayai. Nah, tetapi kalau terkait dengan teologi politik, semua agama juga memiliki teologi politik. Tetapi semua teologi politik seharusnya mengarahkan orang supaya mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ketika terjun di dalam dunia politik. Dan memang itu pun harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena itu adalah kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan, itu adalah amanah ya. Itu adalah amanah yang dipercayakan supaya dia mengelola dan mensejahterakan rakyat. Dan itu dia juga harus mempertanggungjawabkan. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa teologi politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Anda keliru. Karena teologi politik dia harus mempertanggungjawabkannya. Bukan hanya kepada manusia, tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena dia adalah perpanjangan tangan dan dia adalah wakil Allah. Sebagaimana di dalam Roma. Nah, Anda juga mengatakan bahwa
Kalau orang gila disamakan dengan dokter, orang gila menyebut Yesus adalah Tuhan, maka dia benar. Tetapi kalau dokter tidak mempercayai Yesus Tuhan, maka dia adalah sesat. Pertanyaannya, Anda di dalam posisi yang mana? Anda di posisi orang gila atau Anda di dalam posisi dokter? Anda yang sendiri menjawab. Dan untuk pemirsa, silahkan Anda menjawab juga di kolom komentar ya. Agustan di posisi yang mana? Ya, kita lanjut. Saudara-saudara, iman kita telah ditebus oleh Yesus. Saudara tidak perlu khawatir, saudara, bahwa dosa-dosa kita udah lunas dibayar di atas kayu salib. Iya betul. Ajaran Kristen mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dosanya sudah diampuni di atas kayu salib. Dan dia mengalami hidup berkemenangan dan memiliki kepastian keselamatan. Sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itulah ayatnya. Oke, kita lanjut. Itu khotbah-khotbah para Bani Kolor kan seperti itu. Tapi kalau kita tanya, saudara, ya kan, asal kamu percaya kamu diselamatkan, benar. Asal kamu percaya kamu diselamatkan. Terus kalau kita acukan, kasih acuan lagi kepada ayat, ya, iman yang tidak disertai dengan perbuatan, jawabnya udah beda lagi, gitu ya. Udah penuh dengan intrik dan politik. Oke, jadi Agustan ini mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu, ada para pengkhotbah itu mengatakan bahwa seseorang itu yang kalau percaya maka dia akan mengalami kepastian keselamatan. Dan memang betul bahwa setiap orang harus percaya terlebih dahulu, baru bisa melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kalau hanya perbuatan baik, maka menurut Alkitab itu juga seperti kain kotor. Di dalam Yesaya itu mengatakan demikian. Segala perbuatan kita seperti kain kotor. Berarti bahwa tidak bisa perbuatan kita membawa kita kepada keselamatan. Maka iman harus terlebih dahulu, sebagaimana di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman menjadi dasar, baru tindakan perbuatan. Itulah yang diajarkan di dalam kekristenan. Kenapa Anda mengomentari? Seharusnya Anda mengajarkan kepada orang-orang Islam supaya berbuat baik, supaya bisa selamat. Jangan Anda mencampur adukan ajaran Islam atau ajaranmu dengan ajaran Kristen. Kalau Anda mencampur adukan, maka Anda keliru. Anda yang sebenarnya sudah sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh kekristenan. Dan apa yang Anda omongkan, ocehkan sekarang adalah ocehan yang seperti ocehan angin lalu ya. Tidak ada faedahnya. Oke, kita lanjut. Ya itu tadi teologi politik. Jadi pembahasan iman itu disesuaikan dengan kadar otak orang masing-masing. Kalau Anda samakan iman dan teologi politik, sebenarnya dua-duanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa satukan. Karena iman berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau politik berbicara tentang bagaimana dia melakukan sesuatu di dalam dunia ini, di dalam demokrasi ini, dan dia harus mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Kalau itu yang namanya teologi politik. Dan itu berkaitan dengan demokrasi. Ya, jadi jangan Anda satukan. Saya pikir Anda masih perlu belajar. Kita lanjut. Jadi iman itu tidak ada standar bakunya. Kalau sama orang blow on ngomong, asal kamu percaya kamu diselamatkan. Tapi kalau orang yang
kemampuan kepintarannya lebih lagi ditanya apakah iman, ya Yakobus katakan iman yang harus disertai dengan perbuatan, bagaimana itu? Nah itu mutar lagi saudara, mutar lagi. Jadi ini iman yang disesuaikan dengan keadaan ya. Jadi itu teologi politik, teologi segala cara saudara. Makanya kadang saya berpikir, apa bedanya agama ini dengan politik saudara? Enggak jauh beda. Sedangkan demokrasi mengatakan harus dipisahkan antara agama ya dengan politik. Tapi kenyataannya mereka itu melakukan praktek ini. Anda yang menyatukan. Kekristenan tidak menyatukan. Karena kami tahu di posisi yang mana adalah iman dan di posisi yang mana yang berkaitan dengan teologi politik. Anda yang berasumsi dan Anda yang menyatukan. Nah, inilah kacauan otak dari Agustan. Praktek pembodohan ini saudara. Makanya oleh karena itu saudara, saya berikrar ya, ya Allah kasih saya mati ketika saya mati berada di jalan jihad-Mu. Itu menjadi angan-angan saya dan menjadi kebanggaan saya saudara. Karena saya merenungkan ya, agama yang saya imani dulu ini agama seperti apa sih sesungguhnya ya. Bicara tidak konsisten ya, selalu mengatakan Oke, dia mengatakan bahwa agama yang sebelumnya adalah agama yang seperti apa? Ternyata iman Agustan atau Agustan ini tidak paham tentang kekristenan ketika dia berada di dalam kekristenan. Atau ketika dia masih Kristen, dia tidak paham. Maka akhirnya dia berpindah, membawa ketidakpahamannya, membagikannya kepada orang Islam. Dari ucapannya, bahwa dia tidak paham. Seperti apa agamaku ini katanya. Dia tidak paham. Dan dia mengatakan kekristenan tidak konsisten. Dia yang tidak konsisten. Karena apa? Dia tidak paham. Bahkan dia tidak belajar. Dia mungkin belajar tapi tidak ngerti, tidak bertanya. Akhirnya jadinya seperti itu. Jadi orang yang ngawur ya. Tidak konsisten. Dia sebenarnya yang tidak konsisten. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa standar ganda, propaganda, dan adu domba. Dia sendiri yang mengungkapkannya, dia yang mencetuskan spa itu, dan dia sendiri yang melakukan spa itu. Oke, jadi Agustan kiranya menonton video ini dan bisa melakukan sesuatu yang benar, yaitu mengajarkan sesuatu yang benar berkaitan dengan Islam, supaya orang-orang Islam bisa melihat bahwa Anda ternyata keluar dari Kristen karena ngerti, karena paham, karena tidak bingung, dan Anda keluar untuk mengajarkan orang Islam supaya teguh dalam iman mereka. Ya, ini mungkin dari saya. Tuhan Yesus memberkati.